Ternak ayam skala rumahan itu tidak perlu muluk-muluk teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang peternak ayam bisa menjadi miliarder, ya, sedangkan ternak yang dikelola hanya ternak skala rumahan yang populasinya hanya ratusan ekor, itu secara logika menurut kami hoak. Apalagi kalau modalnya hanya 10 ekor indukan, butuh waktu sangat-sangat lama teman-teman. Kalau ada yang bilang 3 tahun cukup untuk menjadi miliarder dengan modal 10 ekor indukan, saya berani taruhan. Dengan sistem dan bagaimana mekanismenya saya biar berguru. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Pujakesma Farm. Baik teman-teman, sahabat dan pemirsa sekalian, pada video kali ini kita akan menyikapi atau membahas terkait isu yang beredar terutama di sosmed, baik di YouTube maupun di Facebook ya teman-teman, terkait dengan adanya statement dari seseorang yang menyatakan bahwa ternak ayam kampung dalam kurun waktu 3 tahun dengan cukup modal 10 ekor indukan itu sudah bisa menjadi miliarder. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Kalau menurut kami, tentu saja kami memiliki sudut pandang sendiri ya. Jadi sudut pandang kami ini tidak harus diikuti apabila sudut pandang kami memang tidak masuk di akal oleh teman-teman. Nah, tetapi ketika sudut pandang dari kami ini sekiranya bisa diikuti dan sepaham dengan teman-teman, maka silakan diikuti. Yang pastinya teman-teman dan sahabat semua, untuk menjadi miliarder hanya dengan modal 10 ekor indukan dan kurun waktu 3 tahun, menurut kami itu sangat-sangatlah berat. Bahkan kalimat kasarnya saya bisa bilang bahwa ini hoak teman-teman. Kita bisa kali-kalikan begini teman-teman. Untuk 1 ekor indukan ayam, ya, dari produksi sampai kepada produksi kembali itu membutuhkan waktu berapa bulan, ya. Dengan hasil produksi paling banyak itu 10 ekor ayam teman-teman. Jadi kalau per induk ayam itu bisa menghasilkan 10 ekor DOC, maka akan kita kalikan 10 ekor indukan. Ketemunya baru 100 ekor DOC. Itu per sekali produksi teman-teman. Ya, ingat 100 ekor DOC hasilnya. Nah, sekarang pertanyaannya, dalam kurun waktu 1 tahun, indukan ayam itu mampu memproduksi berapa kali? Jadi dalam waktu 1 tahun itu berapa kali produksi? Kita akan hitung teman-teman, supaya nanti ini menjadi terang benderang, supaya tidak ada manipulasi ya dalam pembuatan konten. Teman-teman pemirsa dan sobat semua, kita akan sampaikan sesuai dengan pengalaman. Kita akan hitung terlebih dahulu dari masa bertelur ayam. Di sini ada beberapa masa yang perlu dilewati, yaitu masa bertelur, kemudian masa mengeram, ya, ada lagi yang namanya masa menetas dan sampai kepada masa pemulihan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu masa bertelur ayam. Masa bertelur ayam, rata-rata ayam kampung itu bisa menghasilkan sekitar 10 sampai kepada 12 butir telur. Ya, kita akan pukul rata-rata saja 10 butir, teman-teman. Anggap saja dalam 10 butir telur itu waktu yang dibutuhkan atau waktu produksi yang dibutuhkan itu sekitar 10 sampai kepada 13 hari ya. Karena belum tentu indukan ayam teman-teman itu setiap hari bertelur dan itu pasti akan mengalami jeda atau kelang ya teman-teman. Kita anggap 13 hari. Jadi silakan teman-teman catat masa bertelur 13 hari. Selanjutnya ada yang namanya masa mengeram. Rata-rata untuk telur ayam kampung itu akan menetas sampai kepada 21 hari. Nah, jadi di sini masa mengeram itu cukup dengan 21 hari. Selanjutnya kita akan tambahkan 13 hari masa bertelur ditambah dengan 21 hari masa mengeram hingga menetas, maka akan menjadi 34 hari. Nah, 34 hari itu teman-teman dan sahabat semua, itu dari bertelur hingga menetas. Belum ditambah lagi masa pemulihan. Masa pemulihan ayam itu teman-teman dan sahabat semua, itu bervariasi. Tergantung dari kita merawat atau memperlakukan indukan ayam itu sendiri. Ketika perawatan kita super maksimal pada indukan, maka besar kemungkinan indukan tersebut akan cepat memproduksi telur kembali. Ya, tetapi ketika perawatan kita adalah perawatan yang
asal-asalan, maka sudah barang tentu indukan ayam kita pasti akan sangat lambat sekali untuk memproduksi telur kembali. Kita hitung rata-ratanya saja sebagaimana fakta di lapangan, bahwa paling cepat memang sekitar 45 hari teman-teman. 45 hari terhitung dari indukan ini menetas, maka sudah akan memproduksi telur kembali. Berarti 45 hari ini akan kita tambahkan 34 hari. 34 itu adalah hasil daripada 13 hari masa bertelur, 21 hari masa mengeram hingga menetas. Maka jumlahnya 34. Kita akan tambahkan 45 hari masa pemulihan, maka sama dengan 79 hari. Nah, ini buat patokan kita ya teman-teman, supaya nanti kita bisa menghitung berapa kali sih dalam 1 tahun indukan kita bisa memproduksi telur. Ini sebagai patokannya teman-teman. Kita akan hitung saja teman-teman, bahwa 1 tahun itu ada 365 hari, maka kita akan bagi 79 hari. 365 dibagi 79 hari, maka ketemunya sekitar 4, sekian. Artinya dalam 1 tahun itu indukan ayam bisa memproduksi sekitar 4 kali teman-teman. Jika sekali produksi ayam mampu atau per induk ayam mampu memproduksi sekitar 10 ekor DOC, maka ketika modal kita adalah 10 ekor indukan, sudah bisa menghasilkan sekitar 100 ekor DOC. Kita akan kali 4 teman-teman, karena dalam waktu 1 tahun itu 4 kali produksi, maka ketemunya sekitar 400 DOC ya. Berarti kesimpulannya adalah bahwa per 10 ekor indukan dalam kurun waktu 1 tahun bisa menghasilkan 400 ekor DOC teman-teman. Nah, kalau dirupiahkan 400 ekor DOC ini bisa menjadi berapa rupiah? Katakanlah per 1 ekor DOC itu kita hargai atau kita jual dengan harga sekeras-kerasnya adalah Rp10.000 teman-teman per ekor. Maka 10.000 itu akan kita kalikan 400 ya. Ketemunya baru 4 juta rupiah teman-teman ya. 4 juta rupiah. Nah, 4 juta rupiah itu akan kita kalikan 3, karena target kita hanya 3 tahun. Maka baru dapat sekitar 12 juta teman-teman. 4 juta dikali 3 ya, baru dapat sekitar 12 juta ya. Itu belum dipangkas biaya kos atau biaya pakan teman-teman ya. Ingat, ini masih hasil kotor ya, belum hasil bersih. Dan itu juga belum dipotong atau belum dipangkas resiko-resiko buruk yang akan terjadi. Misal, berapa ayam yang sakit, berapa ayam yang mati dalam kurun waktu 3 tahun. Seharusnya walaupun berapa persen, kita akan tetap pangkas. Yang pertama, pangkas biaya kos. Yang kedua, kejadian-kejadian yang terjadi seperti ayam sakit dan ayam mati. Itu pasti ada, meskipun beberapa persen. Namun kita di sini tidak pangkas teman-teman. Dan ini real ya, hasil kotornya. Hasil kotor saja dalam waktu 3 tahun itu baru mendapatkan sekitar 12 juta. Dan 12 juta itu ketika kita bisa menjual per ekor DOC itu dengan harga 10.000 ya teman-teman. Maka untuk mendapatkan 1 miliar saja ya dengan modal 10 ekor indukan itu jauh ya, jauh panggang dari api. Itu kira-kira orang Melayu katakan teman-teman. Nah, kemudian jika ada yang protes ya, jika ada yang protes, bukankah hasil DOC pertama itu selama kurun waktu 3 tahun itu sudah bisa menghasilkan? Walaupun dari 100 ekor produksi pertama itu sudah bisa menghasilkan, tetap saja teman-teman dan sahabat semua itu belum ya, sangat jauh dari yang namanya miliaran teman-teman. Jadi tidak usah kita mengikuti hoak-hoak yang beredar. Memang secara hitung-hitungan di atas kertas, hasil produksi DOC pertama yang 100 ekor itu dalam kurun waktu 1 tahun itu sudah besar-besar. Katakanlah sudah mulai produksi juga teman-teman ya. Maka untuk periode kedua juga sudah memproduksi dari 100 ekor produksi kedua itu juga bisa memproduksi. Ditambah lagi untuk produksi yang ketiga ya, karena dalam waktu 1 tahun itu ada 4 kali, berarti 4 kalinya itu juga sudah memproduksi ya. Hitung-hitungan di atas kertas memang enak, 100 ekor ya, katakanlah yang indukan bisa mencapai 60 ekor, maka akan bisa menghasilkan masing-masing 10 ekor DOC dikali 60, ketemunya sekian. Itu enak, namanya hitung-hitungan di atas kertas.
Maka kalau menurut kami teman-teman dan sobat semua, kalian tidak usah terbuai dengan yang namanya penghasilan miliaran. 3 tahun beternak modal 10 ekor indukan bisa jadi miliarder. Ya itu terserah teman-teman, itu hak teman-teman, mau percaya mau tidak. Intinya secara hitung-hitungan itu hanya di atas kertas. Faktanya di lapangan jauh panggang dari api. Tak seindah yang kita bayangkan. Kalau menurut prinsip saya teman-teman, lebih baik kita makan ubi bakar tapi nyata daripada kita makan hamburger namun hanya mimpi. Artinya, lebih bagus kita menikmati hasil dari ternak skala rumahan yang betul-betul nyata daripada kita membayangkan sesuatu yang luar biasa tetapi pada faktanya itu hanya sebuah angan-angan. Baik teman-teman dan sahabat semua, sepertinya waktu sudah menunjukkan sekitar 10 menit berlalu dan mohon maaf karena durasi video kali ini sudah terlalu panjang, tetapi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa menginspirasi, bisa bermanfaat untuk kita semua sebagai peternak skala rumahan. Kami dari tim Puja Kesuma Farm mohon diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan kembali untuk berjumpa esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia selalu untuk kita semua.